Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, perkenalkan saya Dr. Leni Oktorina MKes IVK. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang transport membran. Untuk learning objektif kuliahnya, kita akan membahas kegunaan dari membran sel, kemudian struktur dari membran sel, kemudian tipe-tipe dari mekanisme transfer, kemudian fase transfer, aktif transport, dan transport dengan menggunakan vehicle. Ketika kita menarik nafas, kita akan menarik oksigen kan ya, dan ketika kita ekspirasi, kita akan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, bagaimana oksigen itu diserap oleh sel tubuh kita, diserap oleh sel paru-paru, kemudian bagaimana dia bisa masuk ke sel-sel seluruh tubuh. Begitu juga karbon dioksidanya, bagaimana caranya dikeluarkan. Kemudian ketika kita makan, bagaimana caranya zat-zat makanan itu diserap oleh sel-sel saluran cerna kita. Sekarang kita akan membahas sel membran ya. Semua sel dia memiliki membran sel. Nah, di dalam sel ini membran sel ya, membran sel. Kemudian di dalam sel ini dia lebih negatif, intraseluler lebih negatif dibandingkan ekstraseluler. Elektrolit yang banyak di dalam sel? Elektrolit yang banyak di dalam sel adalah kalium, sementara natriumnya lebih sedikit. Sementara di luar sel, elektrolit yang paling banyak adalah natrium, kaliumnya lebih sedikit. Nah, apa fungsi dari membran sel? Membran sel ini dia berfungsi untuk melindungi dan mensupport sel. Kemudian, dia juga menjaga ukuran dan bentuk sel. Kemudian, membran sel ini juga yang mengatur apa-apa yang bisa masuk ke dalam sel dan apa-apa yang bisa keluar dalam sel untuk menjaga homeostasisnya ya. Nah, membran sel ini dia bersifat selective permeability. Jadi selektif itu dia hanya bisa dilewati oleh zat-zat tertentu. Dia juga memiliki fungsi absorpsi, dia juga bisa memiliki fungsi ekskresi. Absorpsi berarti dia menyerap ya, membawa masuk ke dalam. Ekskresi dia mengeluarkan. Kemudian di sini bisa terjadi juga pertukaran gas. Bisa gasnya masuk ke dalam sel atau ada gas yang keluar ke dalam sel. Gas yang paling banyak ya, yang sering masuk ke dalam sel itu adalah oksigen. Kemudian gas yang paling sering keluar dari sel adalah karbon dioksida. Tapi kalau untuk sel darah merah keluar masuk ya, keduanya keluar masuk. Sekarang kita akan membahas struktur membran secara umum ya. Membran sel ini dia merupakan terdiri dari dua lapis fosfolipid, sehingga disebutnya fosfolipid bilayer. Ini dua layer itu lapisan. Jadi dia memiliki dua lapisan fosfolipid. Ini kepala fosfatnya, ini bagian ekornya. Bagian kepalanya terdiri dari fosfolipid, bagian ekornya terdiri dari asam lemak. Kalau untuk fosfolipid ini dia bersifat hidrofilik, dia polar. Sementara untuk asam lemak ini dia bersifat nonpolar dan dia hidrofobik. Hidrofobik dia tidak menyukai air, kalau hidrofilik yang bagian fosfolipid ini dia menyukai air. Kemudian ada apa lagi? Kemudian terdapat protein. Terdapat protein di membran sel. Ini protein, ini protein, ini protein, ini juga protein. Protein yang terdapat di dalam membran disebutnya protein integral. Ini protein integral, ini protein integral, ini protein integral. Sementara untuk protein yang ada hanya di luar atau di dalamnya saja disebut protein perifer. Ini protein perifer, ini protein perifer, ini protein perifer. Apa saja fungsi dari protein membran atau protein membrannya yang terdapat di membran? Dia bisa berfungsi sebagai pompa. Jadi dia bisa membawa zat-zat tertentu melawan gradien konsentrasinya atau konsentrasi voltasenya, konsentrasi listriknya ya. Kemudian dia juga bisa menjadi protein channel. Protein channel ini menjadi protein untuk keluar masuknya suatu zat tertentu dan dia memiliki gate atau gerbang. Dia bisa membuka, bisa menutup gate-nya itu.
Kemudian ada protein karier, dia bisa untuk membawa zat-zat tertentu. Nanti insya Allah kita bahas ya. Kemudian juga dia bisa berfungsi sebagai enzim untuk reaksi suatu reaksi kimia ya. Kemudian dia juga bisa bersifat sebagai reseptor untuk berikatannya ligan-ligan tertentu. Transport mekanisme, jadi transport yang terjadi pada membran sel itu ada beberapa ya, ada 3. Jadi ada yang secara pasif, ada yang aktif, ada yang transport in vesicle. Untuk yang pasif, dia ada yang simple diffusion, kemudian ada facilitated diffusion. Osmosis ini dia termasuk ke facilitated diffusion. Kemudian yang aktif ada yang primary transport, ada yang secondary transport. Kemudian untuk transport in vesicle, ada endositosis, ada exositosis, ada transitosis. Transport in vesicle ini sebenarnya dia juga termasuk bagian dari aktif proses karena ini juga membutuhkan ATP. Untuk mekanisme transport secara umum, tadi ada difusi pasif ya. Difusi pasif ini dia tidak membutuhkan protein transport, dia bisa berdifusi secara langsung. Untuk yang facilitated diffusion ini, dia membutuhkan protein untuk bisa mengalami difusi. Kemudian ada selective facilitated diffusion. Hal ini dia untuk zat-zat tertentu ya, dia tidak bisa dilewatin oleh zat yang lain. Kemudian untuk aktif transport yang primer, jadi memang di protein ini terjadi perubahan ATP dan ADP sehingga zat-zat tertentu bisa masuk. Kalau yang untuk secondary active transport, jadi tidak terjadi perubahan ATP menjadi ADP di sini, tetapi ketika terjadi perubahan ATP dan ADP di sini, dia misalnya masuk natrium yang banyak ke dalam sel. Kemudian nanti natrium yang banyak ini dia akan keluar melalui transporter yang lain, sehingga dia menjadi secondary active transport. Kemudian ada endositosis. Endositosis itu adalah proses memasukkan suatu partikel atau molekul ke dalam sel. Kemudian kalau eksitosis adalah mengeluarkan partikel-partikel dari dalam sel keluar. Sekarang kita akan membahas satu-satu ya. Sekarang kita akan membahas simple diffusion, jadi difusi. Difusi ini dia bersifat pasif. Untuk difusi dia tidak membutuhkan ATP, dia tidak butuh ATP. Dan yang bisa melakukan simple diffusion itu ada beberapa kriteria dari zatnya. Pertama, dia ukurannya kecil. Kedua, dia tidak non-charged molecule. Non-charged molecule itu berarti dia tidak punya muatan. Misalnya H2O, dia tidak ada muatan ya. Contoh yang bermuatan apa? Misalnya Na+, K+, Cl-, itu berarti dia charge ya, dia bermuatan. Tapi kalau untuk simple diffusion, molekul-molekul yang bisa mengalami simple diffusion adalah yang kecil dan dia tidak memiliki muatan. Kemudian untuk difusi ini dia akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Pergerakannya selalu seperti itu kalau untuk difusi, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian non-charged molecule tadi udah ya. Contohnya apa yang bisa simple diffusion? Ini O2, oksigen, dia bisa simple diffusion, dia memasuki sel. Kemudian ini CO2, dia juga bisa difusi, keluar dari sel. Kemudian apa lagi? Asam lemak. Asam lemak dia bisa juga mengalami difusi. Jadi dia apa ya? Lipid soluble. Karena lemak dia lipid soluble, sementara dia kan melewati bagian tailnya ini ya, asam lemak, sehingga lemak juga bisa melewati membran sel secara difusi. Kemudian apa lagi? Kemudian hormon steroid. Hormon steroid ini dia lipid soluble, dia dibuat dari kolesterol, sehingga dia juga bisa masuk ke dalam sel secara difusi. Dan juga hormon steroid ini dia juga ukurannya kecil. Kemudian untuk obat-obat yang larut dalam lemak, dia juga bisa mengalami difusi. Nah, coba kita lihat komponen lain. Misalnya NaK+, dia tidak bisa secara difusi. Kenapa? Karena dia charge molecule. Dia ada muatannya.
Kemudian glukosa sama asam amino. Kenapa dia nggak bisa secara difusi? Glukosa dan asam amino ukurannya cukup besar, termasuk juga toksin. Toksin itu dia asam amino juga, dia ukurannya besar sehingga dia tidak bisa masuk sel secara difusi. Ini juga kita lihat gambar ini adalah DNA ya. DNA juga tidak bisa keluar dari membran sel karena ukurannya besar. Kemudian untuk difusi tadi, apa saja yang mempengaruhi kecepatan difusi? Yang pertama adalah besarnya perbedaan konsentrasi. Jadi ketika perbedaan konsentrasi di luar dengan di dalam sel semakin besar, maka difusi akan semakin cepat. Tapi kalau perbedaan konsentrasinya tidak terlalu besar, maka kecepatan difusinya juga melambat. Nah, kemudian surface area, jadi luas permukaan. Semakin luas permukaan membran, semakin cepat juga terjadinya difusi. Semakin kecil luas permukaannya, maka proses difusi juga jadi semakin lambat ya. Kemudian kelarutan di dalam lemak. Semakin larut zat-zat ini di dalam lemak, maka difusinya semakin cepat. Sebaliknya ya. Nah, kemudian berat molekul. Semakin berat molekul, dia semakin sulit berdifusi. Semakin ringan molekulnya, maka dia semakin mudah berdifusi. Contohnya molekul-molekul yang berukuran kecil itu CO2, O2. Kemudian kalau yang contohnya dia yang larut dalam lemak, hormon steroid, kemudian asam lemak, itu dia ini ya, bisa secara difusi. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu jarak antar difusi. Jadi ini jaraknya ya. Kemudian suhu. Suhu itu ketika tinggi suhu, proses difusi semakin cepat. Ketika suhu turun, maka proses difusi juga jadi semakin lambat. Kemudian kita sekarang membahas facilitated diffusion. Sebenarnya facilitated diffusion itu prinsipnya sama, dia juga difusi, dia tidak dia secara terjadi secara pasif, dia tidak membutuhkan ATP, dia terjadi pada yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, terus juga tetapi perbedaannya difusi yang difasilitatif ini dengan yang difusi pasif itu, ini bisa untuk molekul-molekul yang memiliki muatan, misalnya natrium, kalium, itu bisa ya. Kemudian untuk molekul-molekul yang water soluble juga bisa, dan molekul-molekul besar juga bisa. Nah, sementara pada yang pasif, yang bermuatan tidak bisa, yang water soluble nggak bisa, yang large nggak bisa ya. Yang pasif hanya molekul kecil, kemudian dia non-charge. Facilitated ini bisa. Nah, apa perbedaannya lagi? Kalau yang facilitated ini dia membutuhkan channel atau carrier. Dia membutuhkan channel atau carrier ya. Channel itu berupa protein. Apa aja contohnya yang facilitated diffusion? Contohnya Leakey channel, kemudian voltage channel, kemudian ligand channel, kemudian mechanical gate ion channel, kemudian carrier mediated, terus kemudian osmosis. Osmosis ini termasuk facilitated diffusion ya. Osmosis ini perpindahan dari H2O melewati aquaporin. Nanti kita bahas satu-satu. Kita sekarang membahas Leakey channel. Leakey channel ini adalah protein yang dilewatin oleh kalium atau natrium. Kemudian, Leakey channel ini jumlah Leakey channel untuk ion kalium itu jauh lebih banyak dibandingkan ion natrium. Jadi dia bergeraknya juga dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Nah, sebagaimana kita tahu misalnya ini kita anggap Leakey channel untuk kalium. Di dalam kalium itu, di dalam sel kadarnya jauh lebih tinggi dibandingkan di luar sel. Sehingga untuk kalium, maka untuk Leakey channelnya dia akan keluar ke ekstraseluler. Untuk natrium dia tinggi di ekstraseluler dan rendah di intraseluler. Ketika Leakey channelnya ini terbuka, maka natrium akan masuk banyak ke dalam sel.
Di mana saja lagi channel ini terdapat? Dia banyak terdapat di sel neuron, kemudian di sel otot, dan hampir kebanyakan sel ada di channel ini. Tapi terutama di sel neuron dan sel otot. Untuk di sel neuron, fungsinya itu dia adalah untuk menjaga resting potential membran. Jadi kalau untuk sel syaraf itu dijaga apa kadar voltase di voltase membran itu di antara min 70. Resting membran potensialnya itu min 70 mV. Oke, sekarang kita akan membahas voltage gate channel sama ligand gate channel. Sekarang kita bahas ligand gate natrium channel dulu ya. Jadi kalau ligand gate channel ini maksudnya adalah ketika suatu ligand dia berikatan dengan protein ini, pada reseptornya dia berikatan, maka akan membuat channel ini terbuka sehingga natrium bisa masuk. Contohnya ligand gate channel ini ada di mana? Contohnya itu ada pada presinaptik. Jadi ketika postsinaptik itu dia mengeluarkan asetylkolin, contohnya dia mengeluarkan asetylkolin ya, ligand itu adalah asetylkolin. Ketika asetylkolin berikatan dengan reseptor ini, maka akan membuat channel ini terbuka sehingga natrium di dalam sel dia negatif, ketika masuk Na+, jadi dia lebih positif ya. Misalnya tadi voltasenya min 70. Voltasenya min 70. Ketika masuk natrium, maka voltasenya naik dia ke arah min 60 atau dia naik ke arah min 55 gitu ya. Jadi naik ya voltasenya. Nah, sekarang kita bahas voltage gate natrium channel. Voltage gate natrium channel itu adalah ini dia ada channelnya, dia tertutup. Apa yang membuat channel ini terbuka? Yang membuat channel terbuka adalah perubahan voltase. Jika voltase yang diinginkan itu sudah tercapai, maka channel ini akan terbuka sehingga natrium bisa masuk ke dalam sel. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi tadi kan karena ada asetylkolin, channel natrium membuka sehingga natrium masuk. Sehingga natrium masuk naik ya, jadinya naik voltase di dalam sel, naik. Nah, ketika dia misalnya voltasenya itu mencapai min 55, ini adalah threshold untuk natrium channel ini terbuka. Jadi kalau dia sudah mencapai min 55 mV, maka channel ini terbuka. Sehingga natrium jadi masuk lebih banyak. Nah, jadi natrium masuk lebih banyak sehingga naik, voltasenya naik terus karena natriumnya masuk. Nah, kemudian bagaimana dengan voltage gate kalium channel? Ini sama. Awalnya dia terbuka channel kalium ini. Ketika dia awalnya dia tertutup. Ketika voltasenya itu mencapai, ada yang menyebutnya sampai 30, ada yang menyebut 35, ada yang menyebut 40. Nanti kita bikin range aja ya. Kalau misalnya voltasenya itu mencapai 30 sampai 40, maka channel ini akan terbuka sehingga kalium keluar ya. Nah, kalium ini dia kan bersifat positif. Ketika dia keluar, itu akan membuat dalam sel jadi lebih negatif. Kita lihat di sini. Ketika tadinya dia naik dengan masuknya natrium, ketika voltasenya sudah mencapai 40, channel kalium terbuka sehingga kalium keluar. Karena kalium itu dia bermuatan positif, ketika dia keluar membuat di dalam sel jadi lebih negatif. Ya, voltasenya turun, dia menjadi lebih negatif. Ini sudah dibahas ligand gate natrium channel, voltage gate natrium, dan kalium channel. Maka TPAC ini bukan facility division ya, ini kemudian bagaimana dengan mechanical gate channel. Jadi kita lihat dia ada channel, dia bisa terbuka karena adanya perubahan secara mekanik. Kita lihat ini ada tekanan pada membran sel sehingga selnya terbuka, ionnya bisa masuk. Ketika dia kembali ke posisi semula, tidak ada tekanan lagi, dia tertutup kembali.
Contohnya ini adalah reseptor nyeri. Ketika ada rasa nyeri, misalnya kita tekan gitu ya, sakit, channel ini akan terbuka sehingga masuk terjadi di kemudian carrier mediated. Jadi carrier mediated itu adalah dia difusi pasif juga dan dia difasilitasi oleh protein. Apa contohnya carrier mediated? Contohnya carrier mediated ini adalah contohnya glukosa. Dia glukosa, terus ini transporternya. Nama transporter glukosa itu disebutnya GLUT. Ya. GLUT banyak macamnya. Salah satunya itu GLUT4 misalnya. GLUT4 itu ada di jaringan lemak, ada di jaringan otot. Banyak di jaringan lemak sama jaringan otot. Kemudian protein ini akan membawa masuk glukosa. Masuk glukosa ya. Sekarang kita akan membahas osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis itu adalah perpindahan air melewati membran semi-permeable dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Balik ya, dibandingkan dengan difusi. Difusi itu dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi untuk facilitated diffusion, dia bisa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Osmosis ini dia termasuk facilitated diffusion. Dia melewati membran aquaporin. Nah, ini kita kasih contoh dulu ya. Ini contoh gelas, dia berisi air. Tapi di sini ada membrannya. Membrannya semi permeable ya. Di sini konsentrasinya lebih rendah. Zat terlarutnya lebih sedikit. Kalau di sini konsentrasinya lebih tinggi, zat terlarutnya lebih banyak. Misalnya zat terlarutnya misalnya di sini garam. Di sini dikasih garam cuma 1 sendok. Sementara ini dikasih garamnya 5 sendok. Berarti ini lebih konsentrasi ya, zat terlarutnya lebih banyak. Nah, ketika ini terjadi, maka air dia akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kita lihat ini, terjadi perpindahan air. Sehingga jadinya airnya di sini lebih banyak. Tujuannya apa? Agar tekanannya di kiri dan di kanan tekanannya sama. Nah, sekarang kita lihat contohnya sel darah merah. Ini sel darah merah kita masukkan ke cairan isotonik. Cairan isotonik, cairan di luar sel dengan yang di dalam sel tekanannya sama. Tekanan osmosisnya sama ya. Maka tidak akan ada perpindahan air. Karena konsentrasinya sama. Nah, bagaimana ketika sel darah merah kita masukkan ke cairan hipotonik? Hipotonik berarti kadar zat terlarutnya di dalam air lebih sedikit. Air akan berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Karena dia hipotonik dibandingkan sel darah merah, maka airnya akan masuk ke dalam sel darah merah. Sehingga sel darah merahnya membengkak, membesar, dan mulai bisa pecah. Nah, kemudian bagaimana ketika sel darah merah dimasukkan ke cairan hipertonik? Tekanannya lebih tinggi di sini. Maka air dari dalam sel darah merah akan keluar, sehingga sel darah merahnya menjadi mengkerut. Sekarang untuk osmosis di dalam sel tubuh kita. Ini air ketika tekanan di luar sel dengan di dalam sel sama, dia tidak akan terjadi perpindahan air. Tidak akan perubahan ya, tidak terjadi perpindahan air. Ketika misalnya di luar sel lebih hipertonis, lebih banyak zat terlarut, maka air akan keluar dari sel ke ekstraseluler, dari dalam sel ke luar sel ya. Nah, kemudian ketika cairannya hipotonik, yang di luar sel hipotonik, maka air akan masuk ke dalam sel. Ini kita akan contohkan di saluran cerna. Di saluran cerna itu, di dalam lumen usus itu dia tekanannya tinggi, tekanan zat terlarutnya banyak. Namun nanti apa aja zat terlarutnya, misalnya karbohidrat monosakarida, misalnya asam amino, atau misalnya elektrolit seperti natrium, kalium, dan lain-lain ya. Maka nanti zat-zat itu akan diserap oleh
sel-sel absorptif di usus halus. Jadi nanti glukosa akan diserap, asam amino akan diserap, asam lemak akan diserap, diserap, diserap. Jadi akan diserap oleh sel-sel. Jadi tadinya tekanannya tinggi di lumen, maka tekanan nanti yang akan tinggi adalah di dalam sel. Karena dia banyak menyerap zat-zat terlarut. Sehingga air dari di lumen dia akan mengikuti perubahan tekanan, maka dia akan masuk ke dalam sel melalui aquaporin. Sekarang kita masuk transport aktif. Sekarang yang primer, transport aktif yang primer. Dia bersifat aktif ya. Kenapa dia aktif? Karena dia menggunakan ATP. Kenapa dia aktif? Karena dia melawan gradien konsentrasi. Jadi dia dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kemudian kenapa dia juga aktif? Karena dia menggunakan ATP. Ini menggunakan ATP secara langsung untuk yang primer. Nah, dia dibantu oleh enzim ATPase. Enzim ini dia merubah ATP adenosin trifosfat menjadi ADP, adenosin trifosfat. Dan melepaskan satu fosfat. Ya, melepaskan satu. Ini contohnya adalah natrium, kalium, ATPase. Kemudian kalsium, ATPase. Kemudian proton pump, HK ATPase. Kita bahas satu-satu ya. Nah, sekarang kita membahas NAK PAM, NAK ATPase. Apa fungsinya? Dia bertanggung jawab menjaga kadar kalium di dalam sel lebih tinggi dan kadar natriumnya lebih rendah. Nah, selain itu, PAM ini dia juga menjaga voltase di dalam sel lebih rendah daripada luar sel. Kemudian dia juga menjaga volume red blood cell. Kemudian dia juga activate the carrier protein. Jadi dia juga mengaktifkan protein carrier secara indirect ya, secondary restoratif. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih cara kerja NAK-ATPase. Ini ada ATP. Ketika ATP berikatan dengan channel ini, maka dia akan dirubah menjadi ADP. Maka nanti channel ini dia akan mengeluarkan 3 natrium. Natrium dikeluarkan 3, kemudian kalium akan masuk 2. Nah, kita lihat fungsinya. Fungsinya dia adalah menjaga kadar natrium di dalam sel lebih rendah. Ini jadinya natrium dikeluarkan ya. Dan dia menjaga kalium di dalam sel kadarnya tetap tinggi. Jadi dia memasukkan kalium. Dia juga menjaga intraseluler lebih negatif dari ekstraseluler. Kita lihat, yang keluar 3, yang masuk 2. Positif yang keluar 3, yang masuk 2. Berarti minus di dalam 1 ya. Sehingga dia menjaga intraseluler itu tetap negatif. NAK PAM ini. Nah, kemudian kita membahas kalsium ATPase. Kalsium ATPase ini dia terdapat di membran sarkoplasmik retikulum. Sarkoplasmik retikulum. ATPase. Ketika maskel itu tidak kontraksi atau sedang relaksasi, maka kalsium-kalsium yang di sitoplasma ini akan disimpan di dalam retikulum sarkoplasmik. Akan disimpan kalsium-kalsium itu di sini. Sehingga kalsium ATPase inilah yang berperan membuat kadar kalsium di sitoplasma rendah karena disimpan di dalam SR. Nah, kita lihat ini ada ATP ketika dia berikatan dengan channel ini, dia menjadi ADP, maka kalsium akan masuk ke dalam SR. Kalsium akan tinggi kadarnya di sini. Nah, ketika sel membutuhkan kalsium, dia bisa keluar. Kalsium itu bisa digunakan untuk kontraksi otot, kontraksi jantung, untuk fungsi-fungsi yang lainnya ya. Kemudian kita membahas proton pump atau HK ATPase. Ini di sel di lambung. Jadi di lambung itu ada namanya sel parietal.
fungsi dari sel parietal ini adalah menghasilkan asam lambung. Asam lambung itu dia HCl ya, H+, dan Cl bertemu menjadi HCl. Nah, kita lihat bagaimana sekresinya di sini. Jadi sini dia ada proteinnya, protein itu namanya dia proton pump atau HKATPase. Ketika ATP dirubah menjadi ADP, dia mengaktifkan protein ini sehingga dia mengeluarkan hidrogen dan memasukkan kalium. Hidrogennya keluar dan klorida mengikuti perpindahan dari hidrogen sehingga keluarlah asam lambung. Nah, kita akan membahas transport aktif yang sekunder ya. Untuk transport aktif yang sekunder ini dia menggunakan ATP itu secara tidak langsung. Jadi bukan protein pumpnya itu yang menggunakan ATP secara langsung. Kemudian dia dari high to low gradient. Jadi dia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, tetapi juga bisa dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ini ya. Kemudian dia tergantung dengan Na ke ATP secara tidak langsung. Jadi yang memakai ATP secara langsung itu adalah Na ke ATP ase. Sementara yang secondary untuk yang secondary active transport dia menggunakan hasil dari Na ke ATP ase ini. Apa contohnya? Contohnya itu ada yang simport, ada yang antiport. Simport itu dia arahnya sama. Sementara antiport ini dia arahnya berlawanan. Contohnya apa? Jadi kita lihat berikutnya. Ini secondary active transport. Nah, kalau yang antiporter itu dia arahnya berlawanan. Ini misalnya satu ke dalam, ini satu keluar. Ini adalah antiport. Kalau yang simport dia searah. Jadi ini natrium sama glukosanya sama-sama masuk ke dalam sel. Ini simport ya. Nah, coba dilihat baca ini. Secondary active transport mechanism use energy stored in ionic concentration gradient. Because primary active transport pump that hydrolyze ATP maintain the gradient, secondary active transport mechanism consume ATP indirectly. Jadi Na ke ATP ase itu dia akan membuat natrium itu banyak keluar dari sel. Na ke ATP ase membuat natrium itu banyak keluar dari sel. Bisa banyak keluar, kemudian kalium di dalam sel lebih tinggi, sehingga di sini kadar natrium di luar sel lebih tinggi dibandingkan kadar natrium di dalam sel. Nah, kemudian hal inilah yang digunakan oleh secondary transport aktif sekunder untuk melakukan transportnya. Jadi kadar natrium yang rendah itu digunakan oleh yang sekunder ini untuk melakukan simport atau antiport. Ini contohnya simport. Contohnya simport natrium dan glukosa. Mereka masuk ke dalam sel berbarengan. Amino dengan natrium. Mereka masuk ke dalam sel secara berbarengan. Contoh yang antiport. Ketika natrium masuk ke dalam sel, kalsium keluar dari sel. Ketika natrium masuk ke dalam sel, hidrogen keluar dari sel. Ini yang antiport ya. Sekarang kita masuk pembahasan ketiga, transport in vesicle. Transport in vesicle itu dia ada beberapa macam ya. Ada endositosis, ada exositosis, kemudian ada pancitosis. Endositosis itu adalah proses di mana partikel dalam jumlah besar dia masuk ke dalam sel. Nah, endositosis itu dia ada beberapa macam. Ada yang pinositosis. Endositosis ini adalah partikel-partikel yang larut di air itu masuk ke dalam sel. Ini diistilahkan juga dengan sel gitu ya. Sel juga dia terlarut dalam air. Jadi air itu sekaligus masuk. Kemudian untuk fagositosis adalah partikel-partikel besar yang dimakan ke dalam sel. Kita bahas ya. Kemudian ada reseptor mediated endositosis.
Istilah lain dari pinositosis itu adalah bulk phase endositosis atau cellular blinking. Nah, ini kita lihat zat-zat terlarut dalam air, kemudian dia akan masuk ke dalam sel, akan terjadi invaginasi ya, sehingga terbentuk vesikel hidrofobil. Kemudian dia akan bergabung dengan lisosom, kemudian dicerna zat-zat tersebut, kemudian dia keluar ya, terlaut dan akhirnya dikeluarkan dalam sel. Kemudian kita membahas fagositosis. Fagositosis itu istilahnya itu memakan benda besar. Apa saja yang dapat melakukan fagositosis? Fagositosis itu dilakukan oleh sel-sel pertahanan tubuh kita, oleh neutrofil, makrofag atau sel dendritik ya. Jadi fagositosis itu bisa dilakukan oleh sel neutrofil, sel makrofag, dan sel dendritik. Kita lihat di sini, ini ada kumannya. Ini kuman, kemudian anggap ini kita anggap sama makrofag. Sama makrofag itu dia akan membentuk setopat itu penjualan keluar ya, kemudian ini akan bersatu sehingga terbentuklah fagosom, sehingga kuman tadi berada di dalam fagosom. Kemudian fagosom ini dia akan bersatu dengan lisosom. Lisosom ini isinya itu enzim-enzim pencernaan. Jadi fagosom bersatu dengan lisosom membentuk fagosisosomnya. Nah, kemudian ini enzim-enzim ini dia akan menghancurkan kuman-kuman. Kemudian nanti ini akan dikeluarkan. Nama proses pengeluarannya itu disebutnya itu exositosis. Kemudian kita membahas reseptor mediated endositosis. Jadi ini endositosis yang dibantu oleh reseptor. Contohnya apa? Contohnya pengambilan LDL oleh sel-sel hati. Ini kita lihat. Ini adalah reseptor LDL. Ini reseptornya ya. Kemudian nanti LDL itu berikatan dengan reseptornya. Nah, reseptornya itu di membran itu nggak cuma satu, banyak. Nah, itu reseptor. Kemudian nanti berikatanlah dengan kolesterolnya, dengan LDL. Kemudian nanti ada maka dibentuklah ini endosom. Terbentuk endosom. Kemudian nanti ini protein yang merangsang pembentukan endosom ini dilepaskan. Kemudian ini vesikelnya yang berisi reseptor LDL dan LDL-nya. Ini ada reseptornya dan LDL-nya. Kemudian nanti dia akan fusi dan akan dipisahkan LDL dengan reseptornya. Nanti dia akan terpisah ya, akan terpisah. Ini vesikel ini dia membawa reseptor, kemudian reseptor ini dibawa kembali ke membran sel. Kemudian LDL-nya inilah LDL-nya yang akan didegradasi. LDL itu dia terdiri dari kolesterol, dia terdiri dari protein, dan ada gliserol ya. Kemudian dipecahlah nanti protein-protein ini bisa digunakan untuk membentuk protein lagi. Kemudian kolesterolnya nanti dia akan dirubah untuk membentuk dibawa ke kantung empedu. Selanjutnya kita akan membahas eksositosis. Apa itu eksositosis? Eksositosis itu adalah proses vesikel ini dia dikeluarkan ke membran plasma dan mengeluarkan substansinya itu ke cairan ekstraseluler. Apa aja contohnya? Contohnya adalah sekresi protein seperti enzim, hormon, kemudian antibodi. Kemudian apa lagi? Yaitu merupakan rilis neurotransmitter dari neuron presinap. Kemudian musin, ini dihasilkan oleh sel beget ya. Kemudian recycling of plasma membran. Kemudian mengeluarkan zat-zat sisa pencernaan ya. Ini contoh eksositosis mengeluarkan zat sisa ya. Kalau kita tadi baca yang endositosis, misalnya itu fagositosis.
Misalnya ini bakteri kumannya dimakan, kemudian nanti kumannya itu dihancurkan oleh lisosom sehingga jadi dia kecil-kecil ya, jadi debris. Kemudian nanti dikeluarkan dengan proses ini namanya eksositosis. Kemudian eksositosis itu juga bisa mengeluarkan hormon atau enzim. Hormon ataupun enzim ini ya, hormon ini ada yang protein, ada yang steroid, ada yang amin. Kalau enzim ini rata-rata dia asam amino. Nah, di sini kita lihat. Ini ada vesikel, dia di dalamnya itu berisi protein, kemudian di eksositosis dikeluarkan ke ekstraseluler. Ini juga sama, ini protein yang berlarut ya, protein larut, kemudian dikeluarkan ke membran untuk eksositosis. Kemudian ini contohnya itu adalah neurotransmitter. Jadi ini di ujung syaraf kita ada vesikel-vesikel berisi neurotransmitter. Misalnya contohnya asetilkolin ya. Nah, ketika misalnya kalsium masuk ke dalam presinap, di dalam syaraf presinap ini, maka itu akan membuat vesikel-vesikel ini akan berdifusi ke membran. Dia berdifusi ke membran, kemudian dia melepaskan neurotransmitternya. Ini prosesnya juga disebut eksositosis. Nah, sudah selesai alhamdulillah pembahasan kita tentang transport membran. Mungkin adik-adik merasa nggak terlalu penting gitu ya tentang transport membran ini. Tapi sebenarnya ini penting banget ketika adik-adik masuk ke dalam sistem, misalnya sistem pencernaan. Di situ adik-adik akan membahas bagaimana karbohidrat itu diserap, kemudian bagaimana asam amino itu diserap, bagaimana air itu diserap, bagaimana elektrolit itu diserap. Itu penting banget adik-adik di situ mengetahui bagaimana transport membran. Ketika misalnya adik-adik masuk sistem NBSS, di situ juga adik-adik akan membahas bagaimana penghantaran syaraf. Bagaimana sistem penghantaran syaraf itu. Nah, di situ adik-adik akan belajar potensial aksi. Potensial aksi itu berhubungan dengan perubahan voltase di dalam sel dengan di luar sel. Dan itu berkaitan dengan perpindahan natrium, perpindahan kalium. Kemudian itu berhubungan juga dengan channel, berhubungan juga dengan ligand gate channel. Nah, itu adik-adik sebaiknya menguasai transport membran ini, karena di situ ketika adik memahami transport membran dengan baik, adik-adik juga lebih mudah memahami bagaimana terjadinya penghantaran syaraf. Terus juga ketika adik-adik masuk ke sistem CVS, kardiovaskuler, di situ juga akan membahas bagaimana impuls listrik pada jantung. Di situ juga dia akan membahas bagaimana perpindahan, perubahan natrium, kalium, potensialnya. Jadi, kuasain transport membran ini. Sekarang kita akan membahas summary-nya ya. Summary-nya. Untuk difusi pasif, untuk yang transport membran yang pasif itu ada yang difusi, ada yang osmosis. Difusi itu dia ada yang simple diffusion, ada yang facilitated diffusion. Oke. Kalau yang untuk proses pasif ini dia tidak membutuhkan ATP. Tidak membutuhkan ATP. Untuk yang simple diffusion, dia ada beberapa. Dia bersifat nonpolar. Kemudian dia bersifat hidrofobik, atau dia hidrofilik ya, dia larut air, dia larut lemak. Apa aja contohnya? Contohnya oksigen, karbon dioksida, gas nitrogen, asam lemak, steroid, dan vitamin-vitamin yang larut lemak. Jadi sifat nonpolar, dia bersifat hidrofobik atau hidrofilik, dan ukurannya kecil. Kalau untuk yang facilitated diffusion, dia perbedaannya dengan yang simple adalah kalau yang ini bersifat yang non-polar. Non-polar itu dia non-charge, dia tidak ada muatan. Kalau untuk facilitated, dia bisa untuk yang partikel-partikel yang bermuatan, yang polar atau charge yang ada muatannya. Dia juga bisa untuk yang besar.
partikel-partikel besar, contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa, asam amino, itu bisa. Kemudian kalium, kalsium, natrium, dan kalsium. Ini kan dia bermuatannya. Bisa juga. Kalau untuk osmosis, dia prinsipnya itu adalah perpindahan air mengikuti gradien konsentrasi. Untuk transport aktif, dia ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer memang dia menggunakan ATP secara langsung, sementara yang sekunder itu adalah dia menggunakan ATP secara tidak langsung dari proses dari yang primer. Apa contohnya? Contohnya yang primer itu NAKATPase. NAKATPase itu rata-rata hampir ada di semua hampir ada. Terutama paling banyak itu di syaraf, di otot, sama di jantung. Di otot jantung. Syaraf, otot, dan otot jantungnya. Maskul. Kemudian ada Ca, kemudian ada kalsium, ATPase. Kalsium atau ATPase ini dia banyaknya di sel otot. Nanti kalsium dia akan disimpan di dalam retikulum sarkoplasmik. Kenapa disimpan? Karena untuk berelaksasi. Karena ketika kalsium itu keluar, maka dia digunakan untuk kontraksi otot. Apalagi contohnya? Contohnya lagi adalah ATPase pada lambung, pada sel-sel parietal. Dia mengeluarkan hidrogen, asam lambung, dan juga klorida ya. Kemudian untuk secondary active transport itu ada yang bersifat antipod, ada yang bersifat simpod. Apa contohnya simpod? Glukosa dengan natrium. Kemudian asam amino dengan natrium, dia masuk searah ke dalam sel. Untuk yang antipod, misalnya kalsium dengan natrium. Natrium masuk ke dalam sel, kalsium keluar dari sel. Begitu juga hidrogen. Natrium masuk ke dalam sel, hidrogen keluar dari sel. Jadi dia berlawanan arah ya. Kemudian untuk transport in vesicle, dia ada endositosis. Endositosis itu ada tadi fagositosis, ada pinositosis, kemudian reseptor mediated endositosis. Apa contoh yang reseptor mediated endositosis? Yaitu ketika LDL masuk ke dalam sel hati melalui reseptor. Jadi dia harus berdekatan dulu dengan reseptor ya. Untuk fagositosis adalah proses membekukan partikel besar. Contohnya itu adalah sel-sel makrofag, sel-sel neutrofil, mereka memakan kuman. Itu namanya prosesnya fagositosis. Kemudian pinositosis. Pinositosis ini disebut juga istilah lainnya itu cell drinking. Jadi mengambil zat-zat pelarut di dalam air. Kemudian eksositosis. Eksositosis adalah vesikel yang dikeluarkan ke membran. Kemudian isinya dikeluarkan ke ekstraseluler. Apa contohnya? Contohnya itu neurotransmitter, hormon, dan enzim-enzim pencernaan dia dikeluarkan melalui proses eksositosis. Kemudian transitosis, ini tidak terbahas oleh kita ya. Transitosis itu dia perpindahan. Dia perpindahan dari dalam sel kemudian sampai keluar sel. Dia tidak mengalami proses dia tidak mengalami proses di dalam selnya. Contohnya itu apa? Contohnya antibodi. Contohnya antibodi misalnya IgA. IgA itu dia dari dalam dari darah. Dia kan IgA itu dia dikeluarkan kebanyakan itu pada organ berongga. Contohnya saluran cerna, saluran nafas, di ludah itu dikeluarkannya banyaknya IgA. Nah, dari dalam darah, kemudian oleh sel dia di endositosis, kemudian nanti dia masuk sel, kemudian dikeluarkan dengan sistem eksositosis. Tapi dia tidak mengalami proses pencernaan di dalam selnya. Jadi dia move aja atau lewat aja ya. Nah, ini adalah latihannya. Nanti untuk latihannya saya tanyakan kita ketika sinkronis ya. Nanti saya akan tanyakan pada adik-adik. Sekian kuliah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.